Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada kaidah fikih yang ke-17 dalam Al-Wajiz yang mengatakan al-aslu idhafatul hadithi ila aqrabi awqatihi. Kaidah asal pada sesuatu adalah menghubungkan peristiwa kepada waktu yang terdekat. Inti dari kaidah fikih ini adalah apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan pada waktu terjadinya suatu perkara, maka terjadinya perkara itu dihubungkan kepada waktunya yang terdekat selama tidak ada hubungan dengan waktu yang jauh. Sekali lagi, selama tidak ada hubungan dengan waktu yang jauh. Adapun contoh di antara pengecualian dari kaidah fikih yang ke-17 ini adalah si A, seorang kafir zimmi yang beragama Nasrani, meninggal dunia. Lalu istrinya, kita sebut saja si B, mengatakan, saya telah masuk Islam setelah dia meninggal dunia. Sedangkan ahli warisnya si A mengatakan, dia, si B ini, istrinya si A, masuk Islam sebelum suaminya meninggal dunia. Maka perkataan yang dianggap adalah perkataan para ahli waris. Sekalipun kaidah yang sedang kita bahas ini mengharuskan bahwa perkataan yang dianggap adalah perkataan istri yang beragama Nasrani itu. Demikian yang dikatakan oleh Imam Zufar. Hal ini keluar dari kaidah untuk menghukumi keadaan yang sekarang, yaitu sebab terhalangnya mendapatkan warisan, yang tidak lain adalah karena perbedaan agama yang ada hingga sekarang, maka tentu juga ada pada masa lalu. Contoh lain yang merupakan pengecualian, si A sebagai penjual dan si B sebagai pembeli. Jika si B membeli sesuatu, kemudian dia datang untuk mengembalikannya kepada penjual, yakni si A, karena ada cacat pada barang itu setelah digunakan, dan tentu saja pengembaliannya itu atas persetujuan si A dan dalam keadaan cacat. Lalu penjual, yakni si A, berkata kepada si B, sesungguhnya kamu masih memakainya setelah kamu melihat barang itu cacat, sehingga hakmu gugur dalam mengembalikannya. Sedangkan pembeli, yakni si B, mengatakan, saya justru memakainya karena tidak melihat adanya cacat. Maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli, yakni si B, yang diikuti oleh sumpahnya. Adapun sebab dari hal itu adalah bahwa hak memilih karena barang cacat dalam ilustrasi ini telah ditetapkan bagi pembeli ketika dia membeli barang itu dan tidak mustahil mengembalikannya, sehingga hak memilih itu tetap ada hingga ada yang menggugurkannya secara pasti. Karena sesuatu yang ditetapkan dengan waktu, maka asalnya tetap ada hingga ada dalil yang menunjukkan pada kebalikannya. Dengan demikian, dakwaan penjual, yakni si A, tentang gugurnya hak memilih yang telah ditetapkan bagi si B sebagai pembeli bertentangan dengan hukum asalnya yang telah ditentukan. Jika kita mengaplikasikan kaidah fikih yang ke-17 ini dalam kasus tersebut, lalu kita menghukumi bahwa perkataan yang dianggap adalah perkataan si B sebagai pembeli berdasarkan kaidah fikih yang ke-17 tersebut, yaitu menghubungkan peristiwa kepada waktunya yang terdekat, niscaya akan terjadi perkara sebaliknya yang tidak diyakini hilangnya. Karena itu, perkataan yang dianggap adalah perkataan si B sebagai pembeli, karena masih tetapnya hak memilih baginya. Jadi, jika ada kasus di mana seorang membeli sesuatu, kemudian dia datang untuk mengembalikannya kepada penjual dengan alasan karena dia belum melihat, lalu penjual itu berkata, kamu telah menyetujui barang itu setelah kamu melihatnya, sehingga gugurlah hak pilihmu. Sedangkan pembeli berkata, saya menyetujuinya sebelum saya melihatnya, sehingga tidak gugur hak memilihku. Maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli. Wallahu a'lamu bishawab.